Tes, tes. Hmm. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat wa tanzilul barakat wa tahsulun nafahat. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidis sadati wa qudwatil qadat. Sayyidina Muhammadin khairim makhlukin fil ardi was samawat. Wa ala alihi ma'adinil hikmati wa amanil ummati wa mafatihir rahmat. Wa ashabihi nujumil ihtida wa masabihil iqtida wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumil miqat fi kulli lahzatin abadan adada ma ahata bihi wa midadu kalimatillahi tammat. Wa ba'du. Yang terhormat eh, Al-Ustadz Al-Ustadz Muhammad Rashid SHI MSI. Yang terhormat dosen STAI Al-Falah Banjarbaru Al-Ustadz Muhammad Mufti Ramadan. Yang terhormat pembina program Darul Falak tahun 2022-2023 Ustadz Andi Evan SH. Yang terhormat seluruh alim ulama Dewan Asatis yang berhadir di acara ini, yang saya tidak dapat menyebutkan satu persatu namanya, yang insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada antum-antum sekalian. Dan juga yang terhormat kepada seluruh peserta meeting Zoom pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat. Sehingga pada hari ini kita bisa bersama-sama berhadir dan bertemu secara virtual pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 dalam acara kegiatan Halaqah Falakiyah dengan topik peran sosial ahli falak di era modern. Salawat serta salam tak terlupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikut beliau dari dahulu hingga tibanya akhir zaman. Kami ucapkan selamat sore, selamat bergabung kepada seluruh peserta di acara Halaqah Falakiyah dengan topik peran sosial ahli falak di era modern hari Selasa 25 Juli 2024. Ya, dan senang sekali. Perkenalkan, saya Ahmad Kumail akan memandu
akan memandu seluruh rangkaian acara Halaqah Falakiyah ini sampai nanti akhir acara. Selanjutnya, izinkan saya untuk menyampaikan rangkaian acara pada sore hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua, sambutan-sambutan dari pembina program Darul Falak 2022-2023. Kemudian acara inti yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita. Acara yang keempat, pertanyaan-pertanyaan oleh para peserta. Acara yang kelima, pernyataan atau kalimat penutup dari para narasumber. Acara keenam, foto bersama. Acara ketujuh, penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka bersama-sama acara pada hari ini dengan pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Ila hadratil Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Amin. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah, acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kemudian memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan. Sambutan ini akan disampaikan oleh pembina program Darul Falak tahun 2022-2023. Beliau adalah Al-Ustadz Andi Evan SH. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas terdengar? Oke. Terima kasih untuk santri-santri program Darul Falak Pondok Pesantren Al-Falah Putra yang sudah berhadir dan mau mengadakan halaqah falakiyah pada hari ini. Sebenarnya saya di sini hanya sebagai perwakilan dari santri-santri Darul Falak. Sebenarnya pembina program pada tahun ini tuh ada Ustadz Azrai. Kebetulan beliau sedang berhalangan hadir pada hari ini. Jadi saya mengantarkan santri-santri program Darul Falak untuk mengadakan halaqah falakiyah pada hari ini. Untuk teman-teman yang baru saja bergabung di kegiatan Darul Falak, sekilas perkenalan bahwasanya di Pondok Pesantren Al-Falah Putra Banjarbaru itu ada program yang dimulai di tahun 2022 namanya program Darul Falak. Program Darul Falak ini merupakan salah satu dari sekian banyak program yang ada di Pondok Pesantren Al-Falah. Jadi di Pondok Pesantren Al-Falah itu ada program seperti Amsilati, program bahasa, program Darul Hadis, Darul Mutun, Tahfiz, dan lain-lain. Nah, kebetulan Darul Falak ini adalah program yang paling muda gitu, yang paling baru, yang baru dimulai tahun 2022 kemarin dan sekarang sudah mulai di angkatan ke 2023. Alhamdulillah santri-santri Darul Falak ketika liburan mau untuk mengadakan semacam diskusi online sekaligus belajar bersama gitu. Jadi kemarin di bulan Ramadan itu sempat mengadakan tadarus ilmu falak dan tadarus fikih ilmuwan bersama Ustadz Nur Hidayatullah dan Ustadz Anwar Hafizi. Nah, pada kesempatan liburan kali ini kemarin dari ketua program Darul Falak Hasan itu menghubungi saya, kemudian
minta mengajak gitulah untuk kita mengadakan semacam diskusi bersama lagi online. Nah, kebetulan hari ini rencananya ada Ustadz Muhammad Rashid dari Kandangan yang mengisi untuk program untuk pemateri dari pemateri peran sosial ahli falak gitu. Nah, kebetulan beliau berhalangan berhadir karena sedang sakit. Saya tadi barusan aja dikabari bahwa beliau belum bisa mengisi. Mungkin di lain kesempatan nanti bisa diundang kembali. Jadi nanti mungkin ada Ustadz Mufti yang juga sudah di room Zoom. Ustadz Mufti juga merupakan salah satu Ustadz di Al-Falah dan dosen ilmu falak di STAI Al-Falah Banjarbaru. Nanti beliau mungkin mengisi tentang peran sosial ulama di era modern. Nanti juga mungkin ada Ustadz Nur Hidayatullah yang masuk, mungkin beliau agak terlambat. Itu saja. Untuk teman-teman Darul Falak, semoga lancar acaranya dan semoga kita bisa mendapatkan berkah dan ilmu yang bermanfaat dalam kegiatan kali ini. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan lagi kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Andi Evan atas sambutan-sambutannya. Kemudian kita akan memasuki kepada acara inti kita, yaitu penyampaian materi. Yang penyampaian materi ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Mufti Ramadan, LCMH. Yang sebelum itu, saya akan membacakan CV atau profil dari beliau dan sedikit kata pembuka atau deskripsi mengenai tema yang akan kita bahas pada hari ini. Baik. Adapun deskripsi mengenai pembahasan kita pada hari ini adalah di era modern yang penuh gejolak dan kompleks ini, peran ahli falak dan ulama semakin terasa penting di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi. Mereka bagaikan pelita yang menerangi jalan, membimbing masyarakat menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai agama dan moralitas. Diskusi ini bertujuan untuk mengupas tuntas peran sosial ahli falak dan ulama di era modern. Kita akan menyelami berbagai aspek penting seperti peran penting ahli falak dalam menentukan penanggalan Islam, arah kiblat, dan waktu sholat, mendalami bagaimana keahlian mereka berkontribusi dalam menjaga kelestarian tradisi dan nilai-nilai Islam, menggali peran ulama dalam memberikan bimbingan moral dan spiritual kepada masyarakat, dan menelaah bagaimana mereka berkontribusi dalam menjaga keharmonisan dan stabilitas sosial. Kemudian, adapun profil singkat mengenai pembicara kita, yaitu Al-Ustadz Mufti Ramadan. Nama asli beliau adalah Mufti Ramadan. Beliau dilahirkan di Banjarmasin tanggal 22 Juni tahun 1987. Adapun karir pendidikan beliau mulai bersekolah di SDN Selat Hilir 15 Kuala Kapuas. Kemudian beliau melanjutkan studi beliau ke MTS Al-Falah Putra Banjarbaru dan juga MA Al-Falah Putra Banjarbaru. Kemudian beliau mengambil S1 Syariah Islamiyah Universitas Al-Azhar Kairo. Kemudian beliau melanjutkan S2 Hukum Keluarga Islam di UIN Antasari Banjarmasin. Adapun profesi beliau sekarang, beliau adalah sebagai Ustadz di Pondok Pesantren Al-Falah Putra Banjarbaru. Beliau juga sebagai instruktur LPP Tiki Sabilal Muhtadin Banjarmasin. Beliau juga sebagai dosen di STAI Al-Falah Banjarbaru. Dan juga beliau sebagai penyuluh agama Islam di kota Banjarbaru. Mungkin itu saja CV atau sekilas
profil singkat mengenai beliau. Sekarang mengenai penjelasan materi yang akan kita bahas pada hari ini, kita serahkan kepada beliau, kepada Al-Ustadz Mufti Ramadan LC.MH. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina Muhammadin al-Mustafa wal al was sahbi ahli tuqa wal nuqa wa man ittaba' wa ihtada bihadihi wa man istanna bisunanihi hatta yaumal wafa. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Ketua LFNU Kalimantan Selatan Al-Ustadz Muhammad Rashid SHI MSI, yang sama-sama kita banggakan, kita hormati, kita muliakan pembina program Darul Falak Ustadz Andi Evan SH, dan juga Ustadz Haji Nur Adrai yang kebetulan mungkin berhalangan hadir. Kita doakan mudah-mudahan beliau dilancarkan di dalam kegiatan beliau. Amin Allahumma amin. Dan juga yang kita banggakan Ketua Program Falak Darul Falak Saudara Hasan Mudakir lah untuk tahun ini, dan juga seluruh peserta Halaqah Falakiyah. Mudah-mudahan kesempatan yang berharga ini menjadi momentum kebaikan-kebaikan selanjutnya dan diisi dengan keberkahan, yaitu kebaikan yang terus bertambah dan terus bertambah hingga kita menutup usia. Amin Allahumma amin. Dalam kesempatan kali ini tema yang kami angkat adalah tentang peran ulama secara umum. Di mana peran ulama secara umum, bagaimana kita menempatkan posisi, ya kan, apabila seseorang itu menjadi ulama dalam konteks kehidupan bermasyarakat, dalam konteks sosial. Yang pertama, kita memahami apa itu ulama. Ulama itu diambil dari kata ilm, biasa dikategorikan sebagai orang yang memiliki keluasan ilmu pengetahuan, ketinggian pengetahuan, ilmu pengetahuan, khususnya adalah ilmu agama. Nah, itu diambil dari kata bahasa Arab. Biasanya ulama itu punya pengakuan di masyarakat, diterima di masyarakat, di tempat tinggalnya, dijadikan sebagai seakan-akan sebagai orang yang mewarisi apa yang diwariskan oleh baginda Nabi, yaitu adalah ilmu. Sehingga ulama itu dikategorikan sebagai orang yang punya pengetahuan, akhlaknya juga, sifat-sifatnya juga adalah mengikuti apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, konsep ulama itu apa? Konsep itu biasanya adalah dibangun dari perspektif masyarakat secara umum. Kan tetapi Al-Qur'an sendiri mengisyaratkan apa itu ulama di dalam Quran surah Al-Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sehingga ulama itu bukan hanya orang yang mengetahui pengetahuan, bukan hanya yang diakui oleh masyarakat sebagai tokoh agama, akan tetapi harus innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, yaitu orang yang punya sifat takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam dirinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah mengetahui ulama adalah orang yang memiliki pengetahuan yang luas, khususnya adalah pengetahuan agama, kemudian ulama juga punya sifat takwa, sifat takut, khawatir di dalam dirinya, sifat mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya. Kemudian kita melihat bagaimana peran ulama ini di masyarakat. Jadi sebelum era modern, ulama itu dulu disebut dengan kiai atau tuan guru. Kalau di masyarakat kampung, biasa disebut dengan tuan guru atau kiai. Mereka dulu sebelum Indonesia merdeka,
mengurus pondok pesantren, berdakwah, tapi menjelang kemerdekaan mereka ikut berkiprah di pentas sosial, bahkan juga masuk ke pentas politik. Ada organisasi-organisasi keagamaan, sosial, seperti Muhammadiyah, Persis, NU. Bahkan juga mereka masuk ke pentas politik. Ada namanya Syarikat Islam, kemudian juga PBNU, Masyumi, hingga akhirnya banyak ulama yang menduduki ruang lingkup pemerintahan eksekutif ataupun juga adalah pembuatan undang-undang yaitu legislatif dan juga adalah aturan-aturan penegakan aturan hukum yudikatif seperti kehakiman ataupun pengadilan. Jadi ulama itu memasuki semua lini di masyarakat baik secara sosial bahkan masuk kepada seluruh ruang lingkup kenegaraan yaitu eksekutif, legislatif sama yudikatif. Bahkan dulu di awal-awal kemerdekaan ulama-ulama itu melibatkan diri ke gerakan perlawanan terhadap kolonial Belanda. Jadi ulama itu masuk ke semua lini, masuk ke semua lingkup, tidak hanya kepada sosial. Nah, ulama itu bermacam-macam. Ada ulama yang disebut dengan ulama madhab, ada ulama syafi'iyah, ulama hanafiyah, ulama hanabilah. Ada kadang diklasifikasi lagi ulama itu ada yang ulama klasik, ulama tradisional, ulama modern. Nah, ada juga ulama itu dilihat dari tempat dia mengabdikan diri. Ada ulama pesantren, ada ulama yang tidak di pesantren tapi majelis taklim. Ada lagi ulama yang disebut dengan kiai panggung. Nah, kalau sekarang ada nama istilahnya kiai panggung, ada namanya kiai politik, macam-macam. Jadi semuanya itu sematan-sematan seperti itu sebenarnya adalah tergantung apakah dia benar-benar adalah orang yang punya ilmu, kapasitas, keilmuan, kemudian apakah dalam menjalani kehidupannya tersebut menyematkan di dalam hatinya ketakutan, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama misalnya adalah dekat dengan pemerintah ataupun pemimpin, itu belum tentu konotasinya adalah negatif. Nah, barangkali itu adalah salah satu cara untuk mengatakan kata-kata yang benar di hadapan pemimpin. Nah, karena orang-orang yang jauh dari pemimpin, ulama bila semua ulama itu jauh dari pemimpin, maka tidak ada yang menasihati pemimpin tersebut. Nah, itu yang diharapkan. Akan tetapi dalam konteks sosial atau masyarakat, ulama itu keikutsertaannya di masyarakat itu biasanya ulama itu perannya adalah di sosial masyarakat itu adalah perannya sebagai pendidik. Nah, itu yang pertama adalah perannya sebagai pendidik. Idealnya ulama itu aktif dalam dunia pendidikan. Nah, idealnya seperti itu. Sebagaimana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan pendidikan, pengetahuan lewat majelis-majelis pertemuan beliau dengan para sahabat, lewat bahkan di rumah beliau ketika seseorang bertamu kepada beliau dalam rangka tarbiyah wa ta'lim, yaitu pendidikan, pengajaran. Jadi ulama sebagai pewaris baginda Nabi punya peran di masyarakat, yaitu adalah seyogianya benar-benar ikut aktif berperan di dalam bidang pendidikan. Banyak ulama-ulama yang mengabdikan diri di bidang pendidikan, ya kan, sehingga kemudian mereka mengajar di pondok-pondok pesantren, seperti misalnya pesantren di Kalimantan Selatan ini ada Darussalam, ada Al-Falah, ada Darul Ilmi, Misbah Munir, Nurul Ma'ad, Pamangkih, dan banyak lagi. Itu merupakan peran aktif ulama di masyarakat, ya kan, peran aktif ulama di bidang sosial. Bahkan juga bukan hanya pesantren, tapi juga majelis-majelis ilmu atau majelis ta'lim. Majelis ta'lim itu dulu disebut dengan babacaan. Nah, babacaan kalau dulu orang Banjar menyambatnya adalah ada babacaan di wadah guru anu. Nah, itu kalau sekarang bahasanya bukan babacaan, biasa disebut dengan majelis ta'lim. Banyak majelis ta'lim. Ada majelis ta'lim guru Syukri Unus, ada majelis ta'lim
misalnya adalah guru Munawar, ada majelis ta'lim Nurul Muhibbin juga guru Bakhit, nah, ada majelis ta'lim guru Danau, nah, banyak majelis-majelis ta'lim itu merupakan peran ulama di masyarakat. Mereka menjadikan lembaga pendidikan agama seperti pesantren, seperti majelis ta'lim tersebut menjadi fasilitas untuk berperan untuk menyampaikan pendidikan, menyampaikan ilmu pengetahuan, menyampaikan apa yang diwariskan dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ulama perannya di sosial masyarakat juga adalah sebagai dai atau pendakwah, mengajak orang lain menuju kepada kebaikan. Jadi terkadang mereka berdakwah dengan lisan, terkadang juga dengan dakwahnya adalah dengan hal atau jadi contoh tauladan di masyarakat, kadang juga berdakwah dengan karya tulis. Nah, itu banyak sekali ulama itu perannya ada di masyarakat. Nah, kalau berdakwah dengan ucapan, dengan lisan, kan ada namanya pengajian, ada namanya apalagi di majelis-majelis, di masjid, di rumah, di sekolah. Nah, kemudian juga dakwah dengan bilhal atau contoh yang menjadi teladan. Ya, peran seseorang peran ulama adalah di masyarakat, mengajak masyarakat tersebut menuju kepada kebaikan, mengajak bergotong royong, mengajak sholat, mengajak menghindari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melarang judi, melarang judi online, melarang apa namanya mabuk-mabukan, narkoba dan lain-lain. Juga ulama, terkadang ada ulama yang dakwahnya adalah dengan tulisan, dengan membuat karya tulis. Ada beberapa ulama kita di Kalimantan Selatan yang punya andil di masyarakat dengan karya tulis, seperti misalnya Kiai Haji Husin Nafarin. Nah, banyak tulisan beliau. Kemudian juga guru Sukri Unus di Martapura, juga ada guru Fahmi Zamzam, pimpinan Pondok Pesantren Yasin. Beliau juga mengarahkan murid-murid beliau di Pondok Pesantren Yasin itu untuk menulis. Nah, karena tulisan itu akan membawa nama penulisnya, walaupun penulisnya sudah pergi ke rahmatullah atau sudah wafat. Jadi ulama kadang di masyarakat itu sifatnya adalah dakwah atau mengajak kepada kebaikan. Ulama juga di masyarakat dalam konteks sosial juga bisa sebagai pemimpin acara-acara keagamaan atau juga pemimpin acara-acara karena ada kejadian kehidupan, siklus kehidupan dari bayi, biasanya tuan guru atau ulama atau kiai itu dipanggil tasmiyah nama anaknya sampai wafat. Nah, sampai wafat talkin, nah, talkin kubur itu yang dipanggil adalah ulama. Jadi ulama itu bisa dijadikan sebagai pemimpin suatu acara karena ada terjadi siklus dalam kehidupan. Ada juga acara-acara agama, acara Maulid Nabi, ada Isra Mi'raj, ada haul. Nah, itu perannya ada di masyarakat. Atau ya tadi karena ada siklus kehidupan terjadi, entah misalnya karena selamat dari bencana, kemudian bersalamat, membaca doa salamat, mengucap syukur alhamdulillah, atau orang yang datang dari haji, atau ada acara pekan-pekan olahraga, ada acara-acara formal misalnya lagi adalah pembukaan atau penutupan tilawatul Quran tingkat nasional, itu yang dipanggil adalah ulama. Ulama itu sering juga diajak untuk memimpin doa, kan, menjadi di dalam suatu kegiatan formal maupun informal, kegiatan yang sifatnya adalah upacara keagamaan ataupun juga adalah terjadinya siklus dalam kehidupan perkawinan, ada dipanggil ulamanya. Nah, sehingga sebenarnya ulama itu dalam konteks masyarakat atau sosial, ulama itu adalah sebagai seorang agen, sebagai seorang tokoh yang membangun sosial itu tersendiri.
membangun sosial itu sendiri. Jadi sebenarnya ulama itu punya kekuatan atau kekuasaan untuk mengubah suatu masyarakat. Kewibawaan ulama tersebut, ya kan, mengajak kepada pembangunan sosial yang lebih baik. Nah, itu sebaiknya seperti posisi atau peran ulama dalam konteks sosial itu, ulama itu justru adalah beliau merupakan agen pembangunan sosial, menjadi tokoh yang menggerakkan apa yang terjadi di masyarakat itu, yang menggerakkan 10 tahun akan datang yang akan terjadi di masyarakat, itu adalah perannya ulama. Banyak ulama-ulama kita yang dulu bikin pesantren, ya kan. Nah, kenapa mereka bikin pesantren? Karena mereka ingin membuat kehidupan sosial yang punya nilai-nilai agama, membawa nilai-nilai agama. Di antaranya misalnya pesantren Pemangkih, Allah Yarham Haji Mahfuz Amin, kemudian juga Guru Kasful Anwar, ya kan, pendiri Pondok Pesantren Darussalam. Ada lagi pesantren Raha Rashidah Khalidiyah Amuntai, Allah Yarham Guru Haji Abdul Rashid, Muallim Haji Abdul Rashid, dan juga Allah Yarham Ki Haji Muhammad Sani, pendiri Pondok Pesantren Al-Falah. Mereka adalah agen-agen, ya kan, orang-orang tokoh-tokoh penggerak yang membuat sosial kemasyarakatan berubah. Dulu konon katanya di area wilayah pesantren Al-Falah itu banyak penyamunnya, banyak misalnya begalnya, tapi semenjak ada pesantren di sana, maka yang negatif itu akan berkurang, bahkan juga hilang insya Allah. Nah, itu dalam konteks nasional, bahkan ada misalnya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau mendirikan organisasi NU. Kemudian juga Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau pendiri organisasi Muhammadiyah. Mereka inilah yang menggerakkan sosial atau masyarakat. Nah, sehingga nanti ulama atau kaum ulama itu dapat kita katakan sebagai agen pembangunan sosial di masyarakat. Hari ini di era modern, kita mungkin bisa mengambil contoh adalah Buya Yahya. Buya Yahya, beliau adalah tokoh luar biasa. Pondok Pesantren Al-Bahjah ada beberapa cabang di beberapa kota, bahkan sampai mancanegara, sampai ke Malaysia. Pondok Pesantren Al-Bahjah, di sana beliau membina, ya kan, anak-anak, membina pemuda-pemuda, sehingga nanti suatu saat akan menjadi tokoh-tokoh sosial kemasyarakatan yang punya nilai-nilai agama. Buya Yahya luar biasa, beliau punya peran sangat aktif di sosial atau di masyarakat. Beliau bukan hanya seorang pimpinan pesantren, akan tetapi juga beliau pimpinan banyak banyak media-media keagamaan. Ada namanya Al-Bahjah TV. TV-nya sampai ke Malaysia, itu Al-Bahjah TV itu. Sampai ke mancanegara, negara-negara tetangga. Ada lagi kalau radionya, beliau mendirikan radioku. Ada juga untuk penulisan, beliau membuat penerbitan pustaka Al-Bahjah. Itu diantara peran beliau untuk masyarakat. Banyak tulisan-tulisan beliau, baik bahasa Indonesia ataupun bahasa Arab, selain seminar-seminar keagamaan beliau utarakan. Luar biasa beliau. Bahkan beliau juga ada namanya media-media online untuk mendukung syiar-syiar dakwah keagamaan tersebut. Bahkan sampai hari ini baru-baru saja beliau mendirikan waralaba Almas Chicken, saingan ayam siap saji. Ayam siap saji ada minimarket, ya kan, beliau membuat ada Almas Chicken yang konon katanya akan 5%-nya dijadikan saham untuk warga Palestina. Jadi 5% keuntungan itu adalah milik warga Palestina. Itu peran beliau mendirikan banyak, ada waralaba di minimarket, ada Almas Chicken, itu peningkatan lapangan kerja di masyarakat.
dan ini adalah merupakan sifat-sifat yang dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meningkatkan lapangan kerja itu disebut adalah kasbul ma'dum. Di antara sifat baginda Nabi adalah innama anta taksibul ma'dum, hanya saja engkau itu adalah, kata Sayyidah Aisyah, kata Sayyidah Khadijah, engkau memberikan pekerjaan terhadap orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Jadi peningkatan lapangan kerja. Ini adalah contoh Buya Yahya di dunia lapangan kerja di antaranya. Ini jadi bahkan beliau mendapatkan gelar profesor dalam bidang hukum Islam dari Universitas Semarang. Gelar profesor honoris causa. Nah, ini diantaranya tokoh ulama modern yang ada di masyarakat. Berkaca dari apa yang sudah disampaikan tadi, bisa kita lihat peran ulama di masyarakat itu baik yang klasik sampai hari ini di era modern, mereka masuk ke seluruh ruang lingkup semampunya, semaksimalnya. Bila mereka sudah mendidik anak-anak, mendidik istri, kemudian sampai tetangga, masyarakat, sampai akhirnya melakukan pendidikan bangsa, negara, dan masyarakat. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Bila ada ditemukan kekurangan atau kesalahan, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ucapkan terima kasih kepada Pak dosen Ustadz Mufti Ramadan LCMH atas penyampaian-penyampaian materinya. Baiklah, kita memasuki acara selanjutnya, yaitu sesi pertanyaan dari para peserta seputar mengenai tema hari ini. Kepada peserta yang memiliki pertanyaan agar bisa mengangkat tangannya seperti ini, nyalakan kameranya, angkat tangannya seperti ini, dan tunggu instruksi dari kami untuk berbicara. Silakan kepada para peserta yang ingin bertanya. Apakah ada dari para peserta? Sepertinya tidak ada ya. Tidak ada. Oke. Eh, Baiklah, kalau sudah tidak ada, kita cukupkan sesi pertanyaan. Kemudian kita masuk ke sesi selanjutnya. Kita masuk ke sesi selanjutnya. Sesi selanjutnya adalah pernyataan atau kalimat penutup dari narasumber atau pembicara yang menjadi sebuah kesimpulan untuk semua pembahasan kita pada hari ini. Untuk itu, kita persilahkan kembali kepada Ustadz Mufti Ramadan untuk memberikan sebuah kesimpulan dari semua pembahasan kita pada sore hari ini. Kepada beliau dipersilakan. Ulama adalah penggerak pembangunan sosial, khususnya di negara kita, Indonesia. Karena ulama memiliki namanya kewibawaan, ulama juga memiliki pengetahuan, ulama adalah seseorang yang ditiru, yang diikuti masyarakat. Disinilah ada namanya power atau kekuatan untuk membangun peradaban sosial. Mudah-mudahan peserta halaqah ini akan menjadi ulama-ulama yang memaksimalkan potensi keulamaannya di tengah masyarakat. Amin. Allahumma amin. Demikian. Terima kasih atas kesempatannya. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ucapkan terima kasih kembali kepada Ustadz Mufti atas kemurahan hati beliau untuk membantu kita dalam menyimpulkan materi. Jadi ada sedikit pemberitahuan atau informasi tambahan bahwasanya masih ada satu satu narasumber lagi atau pembicara lagi yang masih kita tunggu kedatangan beliau sebentar lagi. Jadi sambil menunggu kita kita tunggu, sambil menunggu kita tunggu. Ya, sambil menunggu kita bisa melakukan diskusi atau tanya jawab kepada seluruh anggota acara peserta yang ingin bertanya dipersilahkan. Di rumah. Ini. Oh. Ayo ya, Mak. Tahu, misalnya anak pondoknya ya, misalnya di rumah tuh melayur ya. Ya, bulatnya ini selama menang mana berdua. Ada yang namanya Bakti. Iya, sore ini dah. Ya, tapi bingung lah isok lah gini. Mau katain deh. Buat harus John. Ada hijau tuh. Cendol. Namanya hijau. Halo. Oh, itu gue batok gue dong. Batok gue. Batok gue. Batok gue. Bodoh amat. Pas. Ya, silakan. Apakah ada yang ingin bertanya? Duduk sini, duduk. Duduk sini. Apain sih? Kamu ngapain? Yang minapun Hah? kamu tapi takut. Oh, Apa? bahasa planet Mars. Wes. Apa takut?
Kalau tidak ada yang bertanya, maka acara ini kita akan serahkan kepada Ustadz Nur, Ustadz Nur Hidayatullah. Beliau adalah dosen di di Universitas UIN Wali Songo. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda, amma ba'du. Terima kasih atas undangan yang diberikan kepada kami. Kami diundang untuk menyampaikan apa ini ya. Mas Evan, mungkin temanya apa nih, saya bicara apa? Oh, okay. Maaf Ustadz. Kemarin itu menghubungi Ustadz Rashid, kebetulan beliau berhalangan hadir untuk ini. Gitu. Oh, iya. Ya, ya. Temanya temanya sebenarnya tentang ini. Kayak biar Tentang peran sosial ahli falak di era modern gitu. Oke. Peran ahli falak di era modern. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Di sini ada teman saya juga, Ustadz Mufti Ramadan ya. Beliau dulu satu angkatan sama saya waktu acara Daurah Lugawiyah Wasaqofiyah yang diadakan oleh Permasika Lipia Jakarta. Waktu itu tempatnya di Pondok Pesantren An-Najah Cinde Alos ya. Tahun berapa itu dulu? Yeah. 2007 kah? 2008? 2008. Kalau nggak 2007, 2008. Alhamdulillah, senang sekali ketemu Ustadz Mufti Ramadan dan teman-teman yang bisa berhadir di Zoom pada sore kali ini. Mohon maaf nih baru bisa masuk tadi lagi baru sampai rumah gitu kan. Oke. Jadi berkaitan dengan peran sosial. Jadi peran sosial ya sosial ahli falak di era modern. Yang pertama kita harus kembali dulu ke pengertian ilmu falak itu. Jadi ilmu falak itu skopnya sangat luas. Jadi kalau semisal kita kembali ke zaman dahulu, maka yang dimaksud dengan ilmu falak itu adalah segala ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan benda langit ya. Nah, jadi matahari, bulan, bintang, alam semesta. Jadi hubungannya itu ada perpaduan antara fisika, kemudian matematika, dan juga ilmu syariah. Maka disebut dengan ilmu falak. Nah, ilmu falak itu kalau kita terjemahkan, itu sama dengannya adalah ilmu astronomi. Nah, ilmu astronomi yang dikenal oleh ulama zaman dahulu, itu skopnya bukan sekedar ilmu astronomi yang kita pahami untuk saat ini. Jadi termasuk juga untuk memprediksi besok itu hujan atau tidak. Nah, itu masuk dalam lingkup ilmu falak. Apa bahasanya sekarang? BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Nah, itu masuk dalam bagian cabang daripada ilmu falak. Jadi ilmu falak itu mempunyai beberapa nama, ada ilmu arsad, ilmu hisab, ilmu ruqyah. Ilmu arsad itu tadi adalah ilmu tentang observasi, ya, observasi bintang, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi ilmu miqat, ilmu handasah, kemudian lagi ada namanya ilmu hay'ah. Nah, itu definisi ilmu falak. Kemudian kita mendengar seringkali ada istilah ulama falak. Nah, jadi kalau ulama itu syarat seseorang itu dikatakan ulama ada dua. Yang pertama
dia berilmu. Kemudian yang kedua adalah dia mempunyai rasa khosyah, rasa takut kepada Allah. Jadi kalau semisal dia berilmu, tapi tidak mempunyai rasa takut, tidak bertakwa, dia masih belum sempurna dikatakan ulama. Jadi ulama itu bisa saja ulama su gitu ya. Itu kalau dia tidak bertakwa. Nah, jadi kalau semisal ulama, maka pemahamannya adalah dia orang yang berilmu sekaligus dia juga orang yang bertakwa. Kemudian dikaitkan dengan ilmu falak, maka ulama yang Allah berikan pemahaman juga di bidang ilmu falak yang berkaitan dengan langit. Jadi kalau hadis Nabi itu apa hadis Nabi? Al-ulama warasatul anbiya. Jadi ulama itu adalah pewaris para nabi. Nabi mengatakan warasatul anbiya, bukan warasatul nabi. Jadi ulama itu adalah pewaris para nabi-nabi. Nah, jadi bentuknya bentuk jamak, warasatul anbiya. Maka ada ulama yang semisal dia kaya raya, mungkin dia mewarisi daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada ulama yang suaranya bagus, ya suaranya bagus, mungkin dia seorang qori, ini suara bagus itu Nabi Daud gitu ya. Nah, ada ulama juga yang bisa berinteraksi dengan alam jin, ya. Nah, ini adalah mungkin dia mewarisi ilmunya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada juga ulama yang bisa ketika orang itu datang bertanya mimpi. Pak Kiai, tadi malam saya mimpi digigit ular, atau tadi malam saya mimpi melihat Ka'bah, tadi malam saya mimpi semisal giginya rontok dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu ulama itu kemudian bisa menafsirkan mimpi. Berarti dia ulama yang mewarisi ilmunya Nabi Yusuf alaihi salam. Wa 'allamnahu min ta'wilil ahadits. Jadi suatu ketika Ibnu Sirin itu mimpi ketemu Nabi Yusuf. Kata Nabi Yusuf, buka mulutmu. Jadi setelah itu dibuka oleh Ibnu Sirin dan diludahi oleh Nabi Yusuf. Kemudian Ibnu Sirin ini menelan ludah tersebut dan diminta oleh Nabi Yusuf, tafsirkan mimpi-mimpi orang yang datang kepadamu. Maka jadilah satu kitab judulnya Tafsir Ibnu Sirin. Itu tafsir berkaitan dengan mimpi. Nah, lalu ilmu falak itu ilmunya siapa ya? Itu adalah ilmu yang kita warisi bersambung dari ulama ke gurunya sampai kepada Nabi Idris alaihi salam. Nah, jadi penemu ilmu falak itu adalah Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris itu kalau di Yunani itu disebut dengan Dewa Hermes. Kalau di Romawi itu disebut dengan Merkuri. Kemudian kalau semisal di Mesir itu disebut dengan Dewa Tut gitu ya, Dewa Tut. Nah, semuanya itu baik Hermes, Merkuri, kemudian Dewa Tut ataupun yang dalam Islam disebut Nabi Idris itu dikenal dengan ahli di bidang perbintangan atau astronomi ya. Nah, jadi disebutkan dalam beberapa literatur anna wadi'a ilmil falak wa Nabiullah Idris alaihi salam. Jadi penemu ilmu falak letak dasarnya itu adalah Nabi Idris alaihi salam. Kemudian kata Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani dikatakan juga bahwa penemu ilmu falak itu bukan Nabi Idris, waqila Adam alaihi salam. Jadi Nabi Adam itu adalah penemu ilmu falak. Kenapa? Jadi disebutkan dalam Al-Qur'an wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah Subhanahu wa taala itu mengajarkan semua nama kepada Nabi Adam alaihi salam, termasuk juga ini bintang, matahari, bulan, bumi, kemudian planet Venus, Merkurius. Nah, itu diajarkan Allah kepada Nabi Adam alaihi salam. Nah, sehingga ada beberapa ada beberapa versi. Yang pertama, ada yang mengatakan Nabi Adam, tapi yang masyhur itu adalah Nabi Idris alaihi salam. Ada lagi pendapat dalam kitab yang ditulis oleh Aswaidi, judulnya Sabah ikut dahab fi ma'rifati qabailil Arab, yang ditulis oleh Aswaidi itu di situ menyebutkan bahwa penemu ilmu falak itu adalah Nabi Unush. Jadi tulisannya itu alif hamzah di atas ya, kemudian nun waw shin ya. Saya bacanya Unush. Sebenarnya kalau dibaca patah juga bisa seperti itu. Nah, jadi Unush itu
adalah seorang nabi yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi Nabi Adam itu keahlian falaknya diwariskan kepada putranya yang bernama Nabi Syed alaihi salam. Nabi Syed punya anak namanya Nabi Unus alaihi salam. Nabi Unus terus ke bawah, nanti ada generasi ketujuh. Nah, di generasi ketujuh itulah di situ ada Nabi Idris alaihi salam. Nah, kemudian Nabi Idris inilah yang pertama kali itu Allah titipkan kemampuan untuk memprediksi sesuatu yang akan datang. Maksudnya, dengan mengamati peredaran bintang, bulan, dan lain sebagainya, di situ ada faktor rahasia tertentu, apa bahasanya itu, kalau sekarang prediksi nasib atau prediksi hal-hal yang belum terjadi, itu diprediksi astrologi. Jadi kalau astronomi, itu sains murni, semuanya sains murni. Tapi kalau astrologi, ini kalau semisal orang itu lahir pada bulan sekian, zodiaknya rasi bintang sekian, karakternya akan seperti ini. Nah, ilmu itu pertama kali dipelopori oleh Nabiullah Idris alaihi salam. Apa hukumnya? Hukumnya di situ mempelajarinya ada 3. Ya. Nah, jadi sehingga ketika di Indonesia dahulu ada jari itu punya teman namanya Syekh Abdurrahman Al-Misri Al-Batawi. Syekh Abdurrahman Al-Misri ini dia mempunyai murid dari Riau, di antaranya adalah Raja Riau yang apa namanya Raja Ali Haji ya, penulis Gurindam 12 yang menjadi apa namanya buku rujukan untuk bahasa Melayu, sastra Melayu. Nah, itu belajar kepada Syekh Abdurrahman Al-Misri kitab falak sekaligus astrologi. Jadi meramal-meramal. Nah, astrologi itu disebutkan dalam kitab Tuhfatun Nafis. Di Indonesia ini seringkali digunakan oleh raja-raja. Jadi raja itu punya penasihat-penasihat yang ahli falak, kemudian yang bisa memprediksi. Jadi kalau semisal kita mau perang, mau kelahi antar suku atau apa gitu ya, itu nanti yang menang siapa gitu. Nah, itu mereka mempunyai orang-orang yang bisa memprediksi sesuatu yang akan datang gitu ya. Nah, itu kalau ulama kita itu menulisnya di antaranya kitab Tajul Muluk ya, kitab Tajul Muluk yang ditulis oleh Syekh Abbas Kota Karang dari Aceh. Nah, Syekh Abbas Kota Karang itu merupakan murid daripada Syekh Muhammad Marzuki. Syekh Muhammad Marzuki ini saudara daripada Sayyid Ahmad Marzuki, penulis kitab Aqidatul Awam, penulis nazam Aqidatul Awam seperti itu. Nah, sampai di Banjar itu ulama-ulama kita itu juga ada kaitannya, mereka mengkaitkan dengan astrologi. Jadi kalau semisal ini nikah dengan si A dengan si B itu cocok atau tidak. Atau semisal orang ini mau bangun rumah, ini bagusnya nanti hari apa dan lain sebagainya. Nah, itu fenomena-fenomena langit kemudian dihubungkan dengan sesuatu atau memprediksi yang akan datang. Nah, itu juga masuk bagian ilmu falak yang zaman dahulu ya. Tapi sekarang kita lebih khusus kepada ilmu astronominya atau ilmu falak yang bersifat sains. Jadi kalau sains itu kalau semisal apa namanya sendok dilempar jatuh ke bawah, dimanapun kita melempar selama di permukaan bumi itu akan jatuh ke bawah. Nah, itu namanya sains. Kalau yang astrologi itu ada nanti 2 kemungkinan. Jadi tidak pasti ilmunya. Jadi disebut dengan pseudoscience ya, pseudoscience seperti itu. Nah, kemudian kita balik kepada peran ahli falak atau peran ilmu falak dalam era modern. Setidaknya yang bisa kita ambil peran adalah berkaitan tentang sahnya ibadah yang kita lakukan. Sehari-hari kita itu menghadap kiblat ketika sholat, nah itu ahli falak berperan di sana. Baik itu dia memprediksi arah kiblatnya atau juga mensosialisasikan kapan kira-kira rosdul kiblat, atau bisa juga dia melakukan pelatihan atau sosialisasi yang bermanfaat untuk masyarakat seputar arah kiblat. Jadi arah kiblat itu bukan cuma sholat kepakainya,
di sana kepake juga buat wudhu. Wudhu itu sunnahnya menghadap kiblat. Kemudian tidur sunnahnya menghadap kiblat. Kemudian ngaji sunnahnya menghadap kiblat. Wiridan sunnahnya menghadap kiblat. Kemudian menyembelih kambing sunnahnya menghadap kiblat. Pada saat kita wukuf di Arafah sunnahnya menghadap kiblat. Nah, jadi banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan arah kiblat. Di antaranya lagi adalah kalau kita BAB itu tidak boleh kita menghadap atau membelakangi kiblat, ya. Jadi walakin syariku au gharibu. Jadi kita arahkan ke timur atau ke barat seperti itu. Nah, itu berdasarkan hadis Nabi yang beliau ucapkan ketika di Madinah. Maka kalau kita kontekstualisasikan ke Indonesia berarti syamilu au janibu, arahkan ke utara atau arahkan juga ke selatan seperti itu. Nah, sampai ketika kita pada saat meninggal dunia, ketika kita meninggal, kita juga ditanya oleh malaikat. Jadi ma rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Kemudian ada pertanyaan wa ma qiblatuka, dan kemana kiblat? Ya, kiblat itu apa kiblat kita? Dan ternyata itu sangat dari kita hidup sampai nanti kita meninggal itu ada hubungannya dengan kiblat. Nah, begitu kita lahir, orang tua kita itu disunahkan untuk mengumandangkan azan. Kemana azan dikumandangkan? Sunnah mengumandangkan azan itu juga menghadap kiblat. Nah, jadi kita mulai dari lahir itu sudah ada hubungannya dengan arah kiblat, ya. Orang tua kita sunnah menghadap kiblat, dan ketika kita dikuburkan, jenazah kita juga menghadapkan kiblat. Ada cerita di Amuntai Kalimantan Selatan. Nah, itu ada dahulu seorang ulama meninggal. Jadi begitu ulama ini meninggal, kemudian dia dihadapkan menghadap kiblat. Nah, ternyata yang menguburnya ini kan bukan ulama yang menguburnya. Jadi yang menguburnya ya tukang kubur. Jadi ternyata jenazah ini ditimbun, ya. Setelah ditimbun, lalu anak ulama ini, ya, anak kiainya itu dimimpin orang tuanya. Jadi kata orang tuanya, "Nak, kenapa aku tidak dikiblatkan ke Ka'bah, ya? Kenapa aku tidak dikiblatkan ke Ka'bah?" Malam pertama, kemudian malam kedua, sampai beberapa malam, anaknya ini mimpi ditemuin orang tuanya bertanya, "Kenapa aku tidak dikiblatkan ke Ka'bah?" Akhirnya anaknya ini karena dimimpin orang tua terus, dia silaturahim kepada seorang ulama di sana di Amuntai. Kemudian kata ulama itu, "Ya sudah, kalau begitu kita bongkar kuburnya." Begitu dibongkar, ternyata betul. Ini jenazahnya bukan menghadap, tapi membelakangi arah kiblat. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu dalam hukumnya itu kan di kitab hukumnya wajib menghadapkan jenazah itu ke arah kiblat. Nah, jadi peran yang pertama masalah arah kiblat mulai dari lahir sampai meninggal itu arah kiblat. Sebelum dilanjut, ini saya sampai jam berapa ya? Oke. Lanjut ya. Selanjutnya, masalah waktu sholat. Nah, waktu sholat, peran ulama falak itu bisa memecahkan problem yang ada di tengah-tengah masyarakat. Semisal, di Banjarbaru atau di Martapura, ada beberapa jadwal imsakiyah. Biasanya di bulan Ramadan, itu ada yang mengedarkan selebaran seperti itu, dan itu dibagikan secara cuma-cuma, gratis kan. Nah, dan ternyata waktu maghribnya berbeda-beda, ya, waktu maghrib berbeda-beda, kemudian waktu sahurnya berbeda-beda, waktu imsaknya, subuhnya juga berbeda-beda. Nah, di situ nanti yang bisa memecahkan siapa? Ya, ulama falak itu sendiri. Jadi tuan rumah itu harus bisa memecahkan. Yang mana yang paling akurat, bisa dia memverifikasinya itu dengan hisab, atau bisa juga yang lebih utama lagi dengan ruqyah, observasi langsung di lapangan. Sebagai contoh,
waktu maghrib sudah masuk menurut kalender A jam sekian, jam 17:15. Menurut kalender B misal jam 17:17, jam 17:20 dan lain sebagainya. Nah, ternyata setelah diuji verifikasi, jam yang demikian matahari masih terlihat. Artinya semua jadwal imsakiyahnya itu tidak ada yang akurat. Ya kenapa? Karena matahari masih timbul. Jadi yang masih timbul, yang terlihat oleh mata itu lebih utama ketimbang hisab. Nah, itu dalam persoalan waktu sholat. Nah, kemudian diantaranya lagi dia bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat terhadap konflik penentuan awal bulan Komariah semisal. Jadi kapan puasa, kapan hari raya gitu ya. Nah, itu bisa. Dan peran ulama falak khususnya itu bisa mengangkat khazanah ulama masing-masing tempatnya. Jadi kalau yang di Jawa Barat, siapa ulama falaknya atau ulama-ulama fikihnya, itu seringkali ulama falak yang sekarang yang saya lihat, itu dia hanya fokus kepada kitab-kitab falak ya, kitab-kitab falak. Nah, sementara di kitab-kitab fikih itu banyak dibahas juga persoalan falakiyah. Sebagai contoh, di Jawa Timur itu ada penulis kitab fikih yang paling tebal. Namanya Syekh Muhammad Mahfud At-Tarmasi, Syekh Mahfud Termas. Itu kitab fikihnya 7 jilid, ya paling tebal itu. Yang ditulis oleh ulama Indonesia. Nah, itu persoalan falakiyahnya itu juga ada. Bisa kita lihat masalah waktu sholat atau arah kiblatnya. Nah, tapi seringkali itu belum pernah diteliti oleh orang gitu ya. Kenapa? Karena kita fokus kepada falaknya. Sebenarnya di falak itu bagian daripada ilmu fikih dan statusnya itu masuk dalam ilmu wasail. Jadi ada ilmu wasail, ada ilmu maqasid. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi semisal di Jawa Tengah, Kiai Soleh Darat, guru daripada Kiai Hasyim Asy'ari dan guru daripada Kiai Haji Ahmad Dahlan, juga guru daripada Syekh Mahfud Termas. Bagaimana pemikiran falaknya? Nah, itu juga belum banyak yang tahu dan belum banyak diangkat. Nah, ini tugas ahli falak dan dia bisa mengangkat khazanah keilmuan ulama lokal di masing-masing tempat, apa yang dia bisa garap itu digarap. Kemudian di Jawa Barat yang terkenal adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, bagaimana khazanah falakiyahnya? Semisal itu bisa dia membaca semua kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Nawawi Bantan berkaitan dengan ilmu falak atau kitab tasawuf dikumpulkan, itu ketemu. Masalah falaknya ada, awal bulannya ada, waktu sholatnya ada. Atau semisal yang dari Yaman, ya ada alumnus misal dari Yaman. Bisa kitab Bughyatul Mustarsyidin, ini kitab masyhur dan digunakan juga di dalam dunia pesantren. Dan ternyata di kitab Bughyatul Mustarsyidin itu tidak semua orang bisa memahaminya. Jadi di sana bagaimana memprediksi gerhana matahari dan bulan itu dengan menggunakan manzilah bulan. Nah, itu kan kalau tidak paham manzilah bulan akan kesulitan. Begitu juga dengan penentuan arah kiblat dan seterusnya. Nah, kalau di Banjar ada Syekh Arsyad Al-Banjari nulis kitab Sabilal Muhtadin, dan Sabilal Muhtadin itu terasa berat mungkin bagi sebagian orang ketika memasuki atau mengenal istilah-istilah falakiyah yang ada di dalam kitab Sabilal, baik itu waktu sholat, arah kiblat. Di antaranya di dalam bab arah kiblat itu ada namanya Mabda'tul, kemudian ada Al-Musallas Al-Qurawi, kemudian ada istilahnya itu lagi Jazairul Khalidat. Nah, jadi apa itu Jazairul Khalidat ya? Jadi kalau secara bahasa Jazair itu pulau, Khalidat kekal. Ini maksudnya apa? Jazairul Khalidat. Kemudian ada lagi Ardul Balad, kemudian Ulul Balad, kemudian Fadlul Tulain, kemudian ada lagi Rubu' Muqantar, ada lagi Busolah, kemudian banyak istilah-istilah lain. Khazanah ulama lokalnya masing-masing. Nah, kemudian selain itu juga bisa menjadi pelopor
untuk kegiatan-kegiatan yang bernuansa astronomi seperti gerhana matahari dan bulan. Itu orang mungkin kalau tidak tahu kapan terjadi gerhana matahari dan bulan, itu tidak akan sholat ya, atau tidak tahu mungkin lagi tidur. Tapi begitu dia punya data, dia sosialisasikan sehingga bisa mengajak masyarakat untuk beribadah bersama-sama. Nah, itu peran utama daripada ulama falak. Jadi falak yang kita pahami sekarang di Indonesia itu namanya ilmu miqat. Ilmu miqat itu bahasanya arah kiblat, waktu sholat, gerhana, dan awal bulan Qamariyah. Itu ilmu miqat. Tapi kalau skopnya lebih jauh, itu disebut dengan ilmu falak. Maka orang itu biasanya digelari kalau dia pintar waktu sholat, arah kiblat, awal bulan, itu disebut dengan al-muwaqqit. Ya, al-muwaqqit. Jadi kalau gelarnya al-falaki, nah itu sudah di atas al-muwaqqit levelnya ya. Kalau punya gelar al-falaki, gelarnya lebih daripada itu. Dan di antaranya lagi peran ahli falak itu dia bisa untuk mengajak masyarakat supaya mentadaburi ayat-ayat Al-Quran yang sifatnya ayat-ayat kauniyah. Jadi ayat-ayat kauniyah itu bagaimana tentang alam semesta, bagaimana bumi tercipta, kemudian bagaimana bentuk alam semesta ini, lalu bagaimana buminya dahulu dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dia menjelaskan secara ilmiah. Sebagai contoh, ada ayat Al-Quran yang berbunyi itu, awalam yaral ladina kafaru anna samawati wal ardo kanata ratsqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hai. Jadi apakah orang-orang yang kafir, ingkar itu tidak melihat bagaimana bumi itu, langit dan bumi itu dulunya satu padu. Kemudian kami pisahkan antar keduanya. Fafataqnahuma. Jadi kami pisahkan. Nah, ini maksudnya apa? Langit dan bumi itu satu, kemudian dipisahkan. Jadi kalau kita tarik ke zaman sekarang, atau kita mengadopsi teori-teori kosmologi, oh itu ternyata yang namanya teori Big Bang, teori tentang ledakan besar. Oh, ini sesuai. Lalu ketika kita membaca surat Ar-Rahman itu semisal wa idang syaqqatis sama'u fakanat wardatan qaddihan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi ketika langit itu terbelah, maka fakanat wardatan qaddihan itu seakan-akan bunga mawar yang berminyak dan seterusnya. Nah, itu ternyata setelah diteliti dengan dengan teleskop dari luar, ternyata alam semesta itu seperti bunga mawar dan seterusnya. Nah, jadi ini ada mentadaburi ayat-ayat Al-Quran dengan ilmu falak. Jadi itu namanya tafsir ilmi. Kemudian ketika kita menafsirkan tentang langit, jadi langit itu berapa jaraknya ya. Jadi jarak antar satu langit dengan jarak yang lain itu menurut hadis Nabi sama dengan 500.000 tahun perjalanan ya. Nah, itu berarti menghitungnya itu bagaimana? Jadi ada satuan astronomi gitu ya. Jadi satu detiknya itu sama dengan 300.000 kilometer. Nah, kemudian bisa menjelaskan ketika kenapa panas banget, semisal di bulan ini panas banget. Oh, kenapa kita terasa dingin dan lain sebagainya. Nah, itu kita bisa menjelaskan fenomena-fenomena alam. Kemudian kita kaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan itu basicnya adalah ilmu-ilmu falak atau ilmu astronomi. Sehingga peran ilmu falak itu merupakan salah satu bentuk kita mentadaburi ayat-ayat atau alam semesta seperti itu. Jadi disebutkan oleh Syekh Rashid Ridha ketika menjelaskan, ditanya oleh muridnya dari Kalimantan Barat itu, Syekh Basyoni Imron, 5 data akharal muslimun wa taqaddama ghairuhum. Mengapa umat Islam itu terkebelakang sementara umat lainnya bisa maju? Maka yang dijawab oleh Syekh Rashid Ridha, jawaban yang pertama adalah karena meninggalkan budaya membaca. Ya, baik itu membaca ayat Al-Quran ataupun membaca ayat-ayat semesta seperti itu. Dan memang penelitian atau observasi di lapangan berkaitan dengan fenomena langit
bumi, dan lain sebagainya, itu sekarang lebih dominan orang-orang Eropa. Kenapa? Karena mereka banyak belajar daripada Islam. Jadi ada namanya dulu apa? Ketika umat Islam itu jaya-jayanya di masa Abbasiyah, maka mereka juga belajar. Para orientalis itu belajar ke Andalusia, mereka belajar bahasa, kemudian belajar astronomi, belajar kedokteran, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana semangat utama kita, itu mereka adopsi, dan mereka sekarang itu unggul karena tidak sibuk teks, tapi mereka juga bereksperimen. Nah, eksperimen atau membaca ayat-ayat semesta itu juga diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam banyak ayat Al-Quran. Nah, oleh karena itu, ulama falak itu sangat berperan di dalam kehidupan sosial. Oke, Afwan 5 menit lagi. Barangkali itu dulu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Makasih. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Nur Hidayatullah yang sudah mau meluangkan waktunya untuk memberikan penyampaian-penyampaian kepada kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Sekarang memasuki sesi selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Dipersilahkan kepada seluruh peserta yang ingin bertanya untuk mengangkat tangannya. Nyalakan kamera, mengangkat tangan, dan tunggu arahan dari kami. Persilahkan. Ya, silakan. Saudara Palak, ada yang ingin bertanya dari Saudara Falak? Ya, silakan untuk bertanya kepada Ustadz Nur Hidayatullah. Ya, silakan. Apa manfaatnya belajar ilmu falak? Ya, sudah pertanyaannya? Sudah. Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang ditanyakan oleh Ustadz Falak gitu ya. Jadi namanya Ustadz Falak. Luar biasa. Kemudian dia bertanya, apa hikmah atau manfaat belajar ilmu falak gitu ya. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi, setidaknya kita akan menggugurkan kewajiban kita sebagai umat Islam karena kita wajib menghadap kiblat, kemudian mengetahui waktu sholat dan seterusnya. Jadi ada kaidah fikih itu ma la yatimul wajibu illa bihi bahwa wajib. Jadi kalau kita tidak sempurna kecuali dengan melakukan hal tersebut, maka wajiblah kita melakukan hal tersebut. Maka mempelajari ilmu falak itu hukumnya adalah fardu wajib. Nah, fardu ain ala man infaroda. Bagi orang yang hidupnya sendirian, itu hukumnya fardu ain. Semisal dia musafir ke tengah hutan. Nah, maka dia wajib mempelajari ilmu falak ya. Minimal dia mempelajari ilmu falak tradisional ya. Ilmu falak tradisional itu semisal matahari tenggelam ke arah barat. Nah, berarti nanti kalau sholatnya dia menghadap ke barat. Kemudian untuk waktu maghrib itu manakala benda langit sudah tidak terlihat lagi, kemudian matahari tenggelam, nah itu minimal dia tahulah astronomi tradisional. Itu hukumnya wajib bagi orang yang individu sendirian hidupnya, dan hukumnya fardu kifayah ala man ta'addada. Bagi orang yang hidupnya di masyarakat banyak, itu fardu kifayah hukumnya. Jadi mempelajari ilmu falak itu diantaranya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Mansur Al-Batawi untuk menghilangkan jahil murakab gitu ya. Jahil murakab itu ya menghilangkan sifat bodoh karena ilmu falak itu perpaduan antara matematika dan fisika dan juga ilmu syariah. Sehingga dengan mempelajari ilmu falak kita juga akan mengenal setidaknya tentang waktu dan juga mengenal tentang arah. Jadi kalau di Banjar itu mungkin akan susah. Tadi yang naik motor dia lari kemana ya? Itu dia lari semisal ke arah utara. Dia akan bertanya utara itu mana gitu ya. Nah kalau di Banjar tahunya hulu hilir gitu aja.
hulu atau hilir. Nah, kalau di Jawa itu tidak tahu orang hulu hilir, tahunya utara, timur, selatan, barat gitu kan. Nah, jadi itu kalau arah di kita hulu, hilir, muka, belakang itu aja. Nah, tapi kalau di sini itu mengetahui utara, timur, selatan, barat. Nah, itu minimal kita tahu itulah, tahu itu ya. Jadi apa namanya? Untuk dan disebutkan bahwa ilmu falak itu adalah ilmu akliyah yang paling afdol. Jadi ilmu al-ulum al-akliyah, ada juga al-ulum an-naqliyah. Di antara ulum akliyah itu kan ada namanya ilmu mantik, ya, ilmu tentang logika berpikir gitu ya. Nah, itu ilmu akliyah. Nah, tapi lebih afdol daripada ilmu mantik itu adalah ilmu falak seperti itu. Nah, itu disebutkan dalam kitab Mizan al-I'tidal karya Syekh Muhammad Mansur Al-Batawi. Nah, barangkali sudah terjawab ya itu Ustadz Falak gitu. Terima kasih. Iya, terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih kepada penanya. Kemudian penanya selanjutnya dipersilakan ya kepada Muhammad Zuardi, silakan menyalakan mic dan silakan memberikan pertanyaan kepada Al Ustadz Nur Hidayatullah. Kepada Muhammad Zuardi dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam. bertanya Ustaz, kan tadi sudah disinggung bahwa mengerucutnya ilmu falak ini tentang ilmu mikot, tentang masalah jam sholat dan lain-lain. Nah, Ustaz ulun pernah mendengar ilmu falak ini di Jawa yang kayak modelnya tuh melihat daun gugurnya tahu seperkian detiknya itu. Nah, Ustaz, nah itu apakah termasuk dalam ilmu falak juga atau lain, Ustaz? Dan apakah masih sekarang ada belajar yang kayak itu? Nah, dan pertanyaan yang kedua, Ustaz, kan di kampung-kampung tuh ada orang misalnya hendak kawin tuh berhitung nama. Nah, itu Ustaz, apakah termasuk dalam falak juga, Ustaz, menghitung-hitung? Itu ya, Ustaz. Terima kasih. Oke. Yang pertama, daun jatuh itu apakah ada di dalam ilmu falak? Setahu ulun, sependek pengetahuan ulun. Kebetulan ulun ada koleksi lebih dari 300 kitab falak. Dan itu kada ada satupun yang membahas tentang daun itu bisa jatuh diketahui tanggal sekian, jam sekian, sekian lembar jatuhnya. Setahu ulun itu tidak ada dalam pembahasan ilmu falak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada ulama mengetahui itu nanti daun itu jatuh jam sekian. Kebetulan Sidin ini ahli falak, kebetulan. Nah, sebenarnya pengetahuan Sidin tentang daun itu jatuh jam sekian, itu mungkin merupakan karomah yang Allah berikan kepada ulama tersebut. Contohnya, dia mengetahui daun yang jatuh, padahal tidak menggunakan hitungan. Jadi ada ayat Al-Quran itu, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, dan Allah akan mengajarkan ilmu padamu, ya, kepada orang yang bertakwa tersebut. Nah, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, dan juga kata Syekh Abdurrahman Siddiq Mufti Indragiri, ujar Sidin, buah daripada ketakwaan seseorang kepada Allah itu adalah Allah akan menganugerahi kepada dirinya ilmu atau sesuatu informasi tanpa melalui perantara. Nah, jadi ulun kada menyangkal orang yang tahu dengan daun jatuh, tapi itu barangkali karomah yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa. Ya, ini orangnya orang takwa, jadinya tahu seperti itu. Nah, kebetulan Sidin ini ahli falak, ya. Lalu akhirnya ada istilah ilmu falak itu bisa menentukan kapan daun jatuh dan sebagainya. Nah, sebenarnya berawal dari ketakwaan yang ada pada ulama falak tersebut, kemudian disimpulkan oleh seseorang demikian, ya. Jadi kalau di kitabnya setahu ulun kedada. Nah, kemudian
Kalau semisal ada sekalipun, maka itu bukan masuk ilmu falak murni. Maksudnya bukan ilmu falak sains, tapi masuknya lebih kepada astrologi atau ramalan. Ya, ramalan. Nah, itu sifatnya bukan lagi sains, tapi tadi yang saya sampaikan pseudosains. Pseudosains itu masuk kategori astrologi, atau dalam bahasa kitab yang ditulis oleh para ulama itu masuk kategori ilmu nujum, ya, ilmu nujum. Jadi mengetahui prediksi-prediksi ketika ada benda langit seperti ini nanti akan terjadi seperti ini. Oh, lihat tengah malam, lihat, oh bulan anu timbul, berarti nanti di daerah anu sana ada kebakaran, di daerah anu sana kena ada kebanjiran. Nah, itu astrologi. Ya, itu astrologi. Bagaimana hukum mempercayainya? Hukum mempercayainya hal tersebut itu tidak diperbolehkan, ya. Jadi hukumnya ada 3. Kalau di dalam kitab Tajul Muluk itu ada seseorang itu dia dikategorikan kafir, ada seseorang itu dikategorikan fasik, dan ada seseorang itu dikategorikan sebagai ahlus sunnah. Nah, jadi kalau tidak bisa menata hati, itu seringkali kita langsung percaya dengan prediksi yang seperti itu. Nah, padahal itu nanti ditakutkan itu mendahului takdir. Sebagai contoh, ada ulama yang mengatakan mempelajari hal-hal yang demikian itu haram. Di antaranya yang mengatakan demikian adalah Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin Al-Fadani, beliau juga bisa memprediksi hal-hal gaib, tapi itu tidak tidak disampaikan, tidak diungkapkan, ya. Karena itu masuk persoalan batin gitu ya. Contohnya lagi, semisal nih besok dia akan terjadi kecelakaan, besok dia itu meninggalnya karena kena kiriman dari orang. Nah, itu bisa diprediksi gitu ya. Bisa, tapi kan kalau kita mengatakan itu seakan-akan nanti terjadi, kemudian kalau diumpamakan kita di bioskop, sama-sama nonton di bioskop, kemudian kita sampaikan, oh ini kan ini jagaunya mati, ini matinya karena ditembak, kalau ini karena kawannya ini matinya tak gugur dari gunung dan lain sebagainya. Nah, maka orang yang di samping kita ini risih gitu ya. Meskipun yang kita ucapkan ini benar, apa bahasanya itu ya? Spoiler kah? Nah, kayak itu tuh. Nah, itu yang pertama. Ada kisah yang ketika ulama mengharamkan itu, banyak ulama yang mengharamkan ketika dikaitkan dengan nasib, dan kita meyakini sepenuh hati pasti akan terjadi seperti ini, ya. Nah, jadi memastikan itu nanti mendahului takdir. Suatu ketika disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Manaqib Imam Syafi'i, beliau menceritakan Imam Syafi'i itu pernah melihat seorang perempuan. Jadi bebinian kan, wah ini kalau misalnya betianan, itu mengetahui anaknya itu kan di USG. Nah, zaman dahulu belum ada USG, zaman Imam Syafi'i. Jadi ujar Imam Syafi'i, babinian yang itu tuh, inya betianan. Di dalam perutnya tuh babinian. Nah, di babinian yang bayi babinian itu, di pahanya itu ada tanda. Habis itu kenanya lahirnya hari sekian, dan setelah berumur 27 hari, bayinya itu meninggal. Ternyata begitu lahir, babinian, cek batisnya ada tanda. Nah, kemudian hari lahirnya bujur juga. Setelah 27 hari kemudian, ternyata anaknya ini meninggal. Nah, maka Imam Syafi'i pada saat itu, ini kan mendahului takdir, lalu beliau membakar kitab-kitab falak yang bernuansa astrologi, atau yang bernuansa ilmu nujum. Sidin bakar. Nah, itu disebutkan juga dalam kitab Qissatul A'immah Al-Musawwarah oleh Dr. Tariq Suwaidan. Kemudian yang kedua, pertanyaannya, di kampung itu bujurkah semisal orang hendak kawin, ini cocok atau kada? Nah, itu memang benar adanya, perhitungannya ada, ya. Jadi judul kitabnya itu diantaranya At-Tawali' Lirijali wan Nisa. Kemudian metode menghitung itu ada metode Abu Ma'syar Al-Falaki, ada juga metode Imam Ja'far Shadiq. Jadi caranya, nama lakian ditambah dengan nama binian, ditambah 7 dibagi 9. Sisanya berapa? Nah, itu ketahuan hasilnya. Ya, jadi hukumnya, jadi kita belajar, tapi kita kadang mengamalkan, ya, kita kadang mengamalkan. Jadi memang ada itu itu tertulis masalah itu. Ya, wallahu a'lam bishawab.
Ih, terima Terima kasih. kasih kepada Ustadz Nur Hidayatullah atas jawaban dari pertanyaan saudara Muhammad Zuardi tadi. Ya, silakan untuk penanya selanjutnya yang ingin bertanya. Apakah ada? Kalau tidak ada, maka boleh saya tanya, Zat? Silakan. Nggih. Ulun hendak bertakun saat bagaimana eh, perhitungan waktu sholat untuk orang-orang yang berada di wilayah yang permukaan buminya itu hanya terkena sinar matahari yang secara tidak normal masa waktunya. Mungkin ada yang 3 jam atau sampai 5 jam aja, atau malamnya lebih panjang, siangnya lebih panjang. Bagaimana perhitungan waktu sholatnya? Terus yang lebih ekstrim lagi, bagaimana penentuan waktu sholat untuk orang-orang yang berada di bulan? Sekarang kan manusia sudah memiliki teknologi yang bisa mencapai ke bulan. Nah, tentu saja di situ ada para astronot yang berada di sana. Nah, bagaimana mereka menentukan waktu sholat dan bagaimana menentukan arah kiblatnya? Sekian, terima kasih. Oke. Tentang waktu sholat dan arah kiblat di daerah abnormal seperti itu ya intinya. Nah, ini berarti di situ dibutuhkan bukan cuma kemahiran di bidang ilmu falak, tapi juga dia harus mengerti fikih dan usul fikihnya seperti itu. Nah, jadi ulama falak dia juga harus mengerti hukum-hukum syariah. Yang pertama, bagaimana sholat di daerah abnormal, semisal di daerah kutub, yang selama setengah tahun siang terus kedada malamnya. Berarti sembahyang maghrib dan isyanya kedada lah. Nah, kayak itu. Maghrib, isya, subuhnya kedada. Ya, karena kedada. Nah, itu bukan seperti itu. Jadi kalau orang-orang yang konteksnya zohiri, ya, zohiri itu apa? Berdasarkan tekstualnya, bila mana syapak ahmar, ya itu sudah hilang, maka masuklah waktu isya. Atau bila mana matahari tenggelam, itu masuklah waktu maghrib. Nah, ternyata selama setengah tahun, kada masuk-masuk mataharinya ke daerah ufuk. Nah, jadi setengah tahun, inya libur, misalnya. Nah, bukan seperti itu. Nah, berarti kiasnya, menurut fatwa ulama, yang pertama, dia berkias kepada negara yang daerahnya itu berdekatan. Itu yang pertama, fatwa yang pertama. Fatwa yang kedua, dia mengikuti waktu sholat di Mekah, ya, mengikuti waktu sholat yang ada di Mekah seperti itu. Nah, jadi kalau semisal waktunya sudah isya di Mekah, meskipun inya kelihatan matahari, tetap inya ikut sholat waktu isya sembahyang seperti itu. Nah, tetap dalam sehari dalam 24 jam dia harus sholat 5 waktu, ya, dia harus sholat 5 waktu meskipun dia tidak lagi mengikuti hasil ruqyah observasinya terhadap matahari seperti itu. Bagaimana yang di bulan? Yang di bulan juga sama, dia bisa mengkiaskan yang pertama bisa berkias dari mana tempat dia mulai mikotnya. Jadi mulai terbangnya itu di mana dia. Nah, ikuti tempat itu atau yang kedua, dia boleh mengikuti waktu Mekah. Ya, waktu Mekah. Kulihal sehari harus 5 waktu dia dalam 24 jam ya karena bumi sudah berotasi. Nah, kemudian masalah arah kiblatnya ada hadis Nabi daripada riwayat Imam Baihaqi bahwa Baitullah itu adalah kiblat bagi orang yang berada di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu adalah kiblat bagi orang yang berada di luar Masjidil Haram. Kemudian tanah haram itu adalah kiblat bagi orang yang berada di luar tanah haram. Ya. Jadi kalau semisal kita di Indonesia, nah kiblat kita cukup yang penting sampai ke tanah haram. Ya, tanah haram itu seberapa? Jadi tanah haram itu adalah tanah yang dulunya pernah bercahaya. Ketika Hajar Aswad diturunkan ke muka bumi, itu bercahaya terang benderang. Nah, cahaya yang terkena cahaya Hajar Aswad yang mengenai bumi itu disebut dengan tanah haram. Di luar itu berarti tidak terkena cahaya Hajar Aswad.
maka di situ ada miqat apa namanya Ji'ronah, Tan'im dan lain sebagainya. Nah, tempat-tempat kita ngambil miqat itu yang apa namanya tanah haram, itulah batas-batas daripada apa namanya tanah haram. Berarti kita cukup menghadap ke sana ya, menghadap ke apa namanya ke tanah haram. Nah, bagi orang yang berada di luar bumi, maka mana arah kiblatnya? Arah kiblatnya adalah menghadap bumi itu sendiri, ya. Sebab kalau kita menghadap bumi, semisal kita berada di bulan, kita menghadap ke bumi, itu sama halnya kita menghadap ke kiblat, ya. Karena bumi pada saat itu seperti halnya mungkin kelereng atau seperti halnya bola tenis. Jadi kalau kita menghadap ke salah satu sudut daripada bola tenis, sebenarnya kita sudah menghadap secara keseluruhan. Jadi arah kiblatnya adalah bumi itu sendiri. Ya, kalau semisal buminya tidak timbul, maka berlaku fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Nah, jadi yang pertama kita harus usaha dulu pawallu apa namanya pawalli wajhaka syatral masjidil haram. Jadi syatrah itu tafsiran ulama memang ada banyak pengertian, bukan cuma ke Ainul Ka'bah. Jadi kalau Ainul Ka'bah, kemudian ada Jihatul Ka'bah. Ainul Ka'bah ini terbagi menjadi dua. Ainul Ka'bah hakiki dan Ainul Ka'bah urfi. Jihad Ka'bah terbagi menjadi dua, jihad kubro dan juga jihad sugro, seperti itu. Nah, ada kaidahnya itu ida ittasa'al amr doko, wa ida dokol amr ittasa'. Nah, jadi ada berlaku di sana kelonggaran seperti itu kalau kita semisal kesulitan untuk apa namanya menunaikan perintah dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz Nur Hidayatullah atas jawabannya yang sangat memuaskan. Ya, kemudian kepada seluruh peserta, apakah masih ada yang ingin bertanya? Jika tidak, kita akan memasuki sesi selanjutnya. Sesi selanjutnya adalah sesi foto bersama. Foto bersama yang akan berfoto kita dengan para ustadz-ustadz ini. Jadi diminta, oh ternyata masih ada yang ingin bertanya, Ustadz. Nggak apa, Ustadz. Silakan. Oh ya, silakan kepada saudara Hatip Gentong ya, Hatip Gentong untuk menyalakan mic dan dipersilakan untuk bertanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya mau bertanya Ustadz, apakah ilmu falak dan ilmu astrologi itu bersamaan lahirnya atau munculnya ilmu daripada kedua itu? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu astronomi itu lahir lebih dahulu ketimbang ilmu astrologi. Sebab astronomi mempelajari tentang gerak benda langit. Sementara astrologi, gerak benda langit, kemudian dihubungkan dengan nasib. Jadi lahirnya belakangan. Ilmu astronomi itu lahir, ada dua pendapat. Yang pertama, pada saat Nabi Adam alaihissalam, kemudian pada saat cucunya Nabi Adam, Nabi Unush alaihissalam, kemudian yang ketiga adalah Nabi Idris alaihissalam. Jadi Nabi Idris itu generasi ketujuh daripada Nabi Adam. Nah, sementara astrologi itu mulainya adalah pada saat Nabi Idris alaihissalam. Jadi Nabi Idris itu generasi ketujuh, berarti sejak Nabi Adam, kemudian Nabi Syed, kemudian Nabi Unus, itu sudah mengenal ilmu falak. Lalu pada masa Nabi Idris itu mengetahui gerak benda langit sekaligus dikaitkan dengan astrologi, seperti itu. Nah, ulama-ulama yang mutabahir ilmunya kepada kita di Indonesia, mereka mempelajari astronomi sekaligus astrologi, ya, sekaligus astrologi. Tapi keyakinan mereka, astrologi itu sifatnya tidak diyakini sepenuhnya. Kalau kita meyakini sepenuhnya, itu nanti kita percaya pada zodiak seperti itu, dan itu mendahului takdir. Ya, jadi kalau kita makan
kemudian kita berkeyakinan yang memberikan, yang menghilangkan rasa lapar ini adalah nasi, itu kan menurut akidah salah gitu ya. Jadi yang mengenangkan tetap Allah, wasilahnya adalah nasi dan seterusnya. Nah, begitu juga dengan ilmu astrologi, mereka memahaminya itu bagaimana? Itu cuma sebagai prediksi yang tidak pasti. Seperti halnya BMKG sekarang, besok akan terjadi hujan. Nah, itu kalau kita sifatnya hanya prediksi, itu boleh-boleh saja ya, karena kita melihat wah ini sudah gelap langitnya berarti mau hujan ya, itu wajar ya, tidak masalah. Nah, tapi kalau yang jadi masalah itu langit hitam lalu kita berkeyakinan ini jam 4 pasti nanti hujan. Nah, kepastian itulah yang tidak diperkenankan seperti itu ya. Kemudian tadi pertanyaan kedua tadi tentang satu aja ya. Iya Ustaz, satu aja Ustaz. Oh ya, oke, makasih, jazakumullah. Ya, ke peserta selanjutnya yang ingin bertanya dari program Darul Falak, dipersilakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini mungkin untuk Ustadz Mufti. Bagaimana ulama-ulama modern mempengaruhi kehidupan politik di negara-negara dengan mayoritas dan minoritas penduduk Muslim? Jelas, Ustaz? Ya, pertanyaan kepada Ustadz Mufti ya. Nggih. Ya. Ustadz Muftinya izin, kata beliau tidak bisa mengikuti sampai selesai. Tinggi, kata beliau. Ya, Ustaz, kau menjawab akan ya? Nah, Siapa yang menjawab? Halo. Halo. Pertanyaannya ya. ulang San pertanyaannya. Boleh. Kesimpulan dari pertanyaan. Bagaimana ulama-ulama modern mempengaruhi kehidupan politik di negara dengan minoritas dan mayoritas Muslim? Ada yang minoritas, ada yang minoritas. Oh, salah. Tadi Mayoritas Muslim dan minoritas non-Muslim. mayoritas Muslim dan minoritas non-Muslim. Masalah Apa politik, Ustaz. masalah Mempengaruhi masalah politik. Ini. Yang pertama lah, nih ulun bukan bidang ulun masalah politik lah. Bukan bidang ulun. Yang pertama ulun jawab wallahu alam dulu. Wallahu alam. Nah, kemudian masalah politik ulun kurang paham. Ala kulihal ada kaidahnya dalam berpolitik itu kita sebaiknya menggunakan kaidah fikih ya. Jadi kaidah fikih itu tidak hanya berlaku pada persoalan-persoalan agama, tapi bisa juga kita aplikasikan untuk persoalan-persoalan politik. Contoh, ada kaidah yang berbunyi apa nih? Ida ijtama'at daruratani ru'aya a'zamuhuma dararan birtikabi akhaffihima. Bila mana dua mudarat itu bertemu, maka kita perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya.
kemudian kita ambil yang lebih ringan mudaratnya tersebut. Contoh, dahulu di Indonesia itu pernah terjadi di parlemen itu di zaman Bung Karno, ada namanya Partai Komunis Indonesia, PKI. Nah, PKI pada saat itu duduk di parlemen. Oleh ulama Partai NU pada zaman dahulu, itu ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Ya, kan kalau komunis ini kan berbahaya, tapi kita disuruh bekerja satu duduk bareng di parlemen. Maka ada ulama yang tidak mau ikut campur. Kita jangan bergabung dengan apa namanya di parlemen karena di parlemen ada PKI-nya. Kemudian kata satu ulama, PKI. Nah, jadi lebih mudarat kita tidak ikut bergabung, lebih mudarat kita tidak ikut bergabung ketimbang kita ikut bergabung. Sehingga pada saat itu ulama-ulama kita, Kiai Haji Wahab Hasbullah, kemudian Kiai Haji Adam Khalid, itu sepakat untuk ikut bergabung dalam parlemen seperti itu. Supaya apa? Supaya menekan laju derasnya arus komunisme yang ada di Indonesia. Seperti itu. Nah, begitu juga kita ketika melihat di dalam berpolitik, oh ternyata banyak yang sogok menyogok, misal nih, banyak sogok menyogok, atau banyak yang kayak gini. Kita lihat, kalau kita ikut berpolitik, kira-kira banyak mudaratnya atau kada. Nah, kalau semisal ada mudaratnya, ada ternyata kita kada umpat mudarat, kita umpat mudarat, maka timbang mana yang lebih ringan mudaratnya, itu yang kita ambil. Seperti itu. Itu satu kaidah. Kemudian kaidah lainnya adalah dalam perjuangan itu kita menggunakan juga kaidah ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Contoh, di negara Indonesia, kita kan mungkin ada sebagian kita yang menginginkan supaya hukum Islam itu ditegakkan. Jadi apa namanya hukum Islam ditegakkan itu ada cambuk, kemudian ada apa namanya potong tangan, kemudian ada apa lagi tuh yang supaya mati itu apa namanya? Kisos dan lain sebagainya ya. Nah, atau hukuman uqubatul i'dam apa namanya itu bunuh diri itu apa supaya dibunuh. Nah, itu eh, kita menginginkan mungkin sebagian kita ada yang seperti itu. Tapi ada kaidah ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Jadi kalau kita tidak bisa memformalisasikan hukum Islam ke semuanya, jangan kita abaikan seluruh hukumnya. Jadi akhirnya ada undang-undang zakat, ada undang-undang pesantren, ada kita bisa sholat, kita bisa transaksi muamalah, ada juga dibikinkan. Ada bank BSI, ada bank muamalah, kemudian ada yang namanya apa namanya murabahah, kemudian ada akad apa lagi tuh, ada rohan dan lain sebagainya. Nah ini kan aspek-aspek yang terpenuhi, aspek ibadah sudah, kemudian muamalah sudah, kemudian undang-undang masalah haji ada. Nah jadi ibadah, muamalah ada. Kemudian kita mau nikah, ada juga masalah undang-undang pernikahan. Sudah ada. Jadi fikih itu terbagi menjadi 4, ibadah, muamalah, munakahat, yang satunya apa jinayat. Nah, jinayatnya ini yang realisasikan. Jadi malah yudraku la yutraku kulluh. Kemudian orang yang paham politik dan dia tidak cinta pada dunia, maka sebaiknya dia ikut terjun ke politik. Seperti halnya dahulu kita itu ada Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian Nabi Sulaiman, itu mereka ulama sekaligus raja. Kemudian ada lagi Sunan Gunung Jati, itu juga ulama sekaligus raja dan seterusnya. Ya, jadi lebih baik dipimpin seorang pemimpin yang alim daripada pemimpin yang bodoh seperti itu. Ya. Wallahu alam. Ya ini bukan bidang saya gitu ya. Oke, terima kasih Ustadz. Mungkin untuk sesi pertanyaan kita sudahi karena hari sudah mau menjelang maghrib. Kita memasuki sesi selanjutnya, yaitu foto bersama. Ya, kepada seluruh peserta Zoom agar bisa
mengaktifkan kameranya. Mengaktifkan kameranya karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Dipersilahkan pada Saudara Ahmad Rashid Ridho, Saudara Ilham Habibi, Saudara Paris, Muhammad Juardi, dipersilahkan. Saudara AA nih, siapa nih AA? Dengan atas nama AA. Saudara Lestari, saudara Lestari. Timbul lah. Timbul katanya HP-nya. Saudara Ridwan, Enes Ruby, Ayub, Ridwan. Habib, open facecam Habib. silakan diaktifkan saja mic-nya, dipersilahkan yang ingin berbicara, bercakap-cakap. Karena kita sudah mau menjelang akhir acara. Nah, ini Ya, karena kita tidak bisa menunggu yang lain, jadi langsung saja. Nah, kita hitung lah. Habib. Ya, sampai 3. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Iya, sudah. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta meeting Zoom pada hari ini atas partisipasi dalam kehadirannya. Terlebih khusus lagi kepada Al-Ustadz Nur Hidayatullah sebagai pembicara dan pemateri yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk kami menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan kami juga, saya Ahmad Kumail, mewakili seluruh panitia pelaksana acara ini, ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam seluruh rentetan acara terdapat kekurangan, baik dari perkataan maupun dalam pelayanan. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dipersilakan kepada seluruh peserta yang ingin meninggalkan ruangan Zoom. Mungkin ada keperluan. Terima kasih. Oke. Ustadznya kalau lagi. Baik. Nah, baru aja muncul. Habib, ya Allah. Wak. Nah, ada baju nak. Baju Chatip. banyak teman-temanku. Patip. Assalamualaikum.